Dalam satu qudsi Allah, Allah telah menyampaikan dan mewahyukan, yang mana Allah katakan, subhanaka man tanara wasiral khususan. Nah, ingat, wasiral wa khususan, ya, zuburi al-basira. Nah, kenapa Allah itu sangat merahasiakan? Karena Allah telah menurunkan ma'rifatnya berwujud manusiawi, bukan manusia tapi manusiawinya. Apa perbedaan manusia dengan manusiawi? Manusiawi itu adalah tingkah laku. Nah, ini ya, ada tingkah laku, ini itu namanya manusiawi. Jadi bukan semacam sebuah wujud, tetapi sebuah kodrat yang diturunkan dalam wujud manusiawinya, yaitu melalui tingkah laku. Nah, ini kodrat kewalian ini ada 3 yang diturunkan ke muka bumi, ke tengah-tengah umat. Ada banyak yang turun, tetapi yang ke tengah-tengah bumi atau di antara keduanya itu disebut dengan keberadaan umat. Di situ ada manusiawi, ada manusia yang winya tidak ada. Nah, itu perbedaan. Kalau winya sudah ada, berarti tingkah. Ada tingkah ini yang disenangi, ada tingkah yang tidak disukai. Nah, ini kan kita lihat, ya. Kenapa dikatakan begitu? Wali Allah itu adalah sebuah wujud apabila dia telah diijabah oleh Allah dan dengan kodrat-kodrat yang telah ditentukan, ini telah mengalami masa wajah itu wajihiyah. Nah, ini hukum tasawufnya, ya. Hukum tasawufnya wajah itu wajihiyah. Maksudnya apa? Dia telah memberikan dirinya menjadi wujud pandang, yang mana tempat Allah memandang dan tempat umat memandang Allah. Nah, ini namanya jalan wajihiyah dalam makom tasawuf, ya, sya'wafa dari 45 tasawuf. Nah, jadi setelah dia menjadi utusan ma'rifatnya Allah, yaitu sebagai diri memandang dan diri dipandang, menjadi pandangan Allah dan menjadi Allah yang dipandang, itu diturunkan kepada 3 tingkat wali. Yang pertama dinamakan dengan wali sufi. Nah, gitu. Apa yang dikatakan wali sufi? Wali yang dibenarkan untuk menerima umat untuk belajar dan harus memperlihatkan yaitu keulamaannya. Meskipun dia tidak seorang ulama, tapi dia dalam makom keulamaan dan dibekali dengan segala wahyu. Nah, itu namanya sufi. Karena sufi ini adalah kodrat derajat hatinya sudah bertingkat derajat sulbi. Nah, ini sudah tinggi, bukan qalbi tapi sudah menuju sulbi, di mana hak asal usul manusia jadi itu telah sampai derajatnya kepada kewalian tadi. Wali itu adalah orang yang mengurus orang, jadi di tengah-tengah orang, tapi tidak semuanya yang berkodrat orang. Nah, ini wali, ya. Jadi itu dinamakan wali sufi. Nah, jadi kita melihat wali sufi, semua wali itu kan sifatnya tidak diperlihatkan, tetapi mencari yang wali sufi di tengah ulama yang banyak,
itu juga sangat sulit sekali. Tidak semua ulama yang berkodrat sufi atau kodrat wali. Nah, sufi itu adalah salah satu nama kodrat yang mana dia adalah mewakili ketunggalan Tuhan di dalam menjabah umat, di dalam mengajar umat. Dia adalah mewakili ketunggalan dan dia berhak. Siapa yang memakai wali sufi itu yang dikatakan ke tingkat mursyid. Nah, ke tingkat mursyid itu adalah ke tingkat kewalian dan wujud wali adalah mursyid. Jadi ini dinamakan wali sufi dan dia bersembunyi di tengah-tengah ulama. Nah, dia bersembunyi di tengah-tengah ulama. Tujuan tadi apa? Itu yang dikatakan Allah. Diutus untuk tempat memandang dan dipandang. Ini utusan, Allah menyandarkan pandangan kepadanya dan dia harus memperlihatkan Allah yang dipandang di dirinya. Itu tingkatnya sudah sufi. Jadi kita harus memahami kalau ada orang di tingkat keulamaan mengutamakan kepentingan pribadinya, kepentingan keinginannya, sesungguhnya dia belum seorang sufi atau seorang wali. Jadi kalau ada keinginan embel-embel, masjid ini bayar sekian, musola cuma sekian, pakai tarif semua, itu bukan golongan wali, ya, itu bukan golongan sufi. Nah, ya, itu harus dipahami. Tidak ada alasan, ya, yang namanya utusan Allah dalam bentuk wali, dalam kodrat sufi, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Jadi harus kita pahami, tidak ada basa-basi dengan sufi. Semuanya dialah memakai kodrat Allah. Bagaimana bisa dia butuh keduniaan sementara kolbinya saja tidak ada? Jangankan kolbi pun tidak ada. Yang ada hanya sulbi yang bergerak dalam sir batin dia sendiri. Ini akan memahami kita kepada tentang apa yang dikatakan wali sufi. Nah, yang kedua, kita harus mengenal dengan kodrat wali majzum. Nah, majzum ini adalah wali yang mengurus mahabbah dirinya kepada Allah. Nah, ini dia tidak pernah mengajar. Majzum adalah tingkat wali yang tidak pernah menjadi guru dan tidak pernah mengajar umat. Dia adalah wujud yang mengutamakan mahabbah dirinya kepada Allah dalam rangka menyelamatkan umat, tetapi dengan memelihara alam semesta. Itu dengan segala kekuatan permintaannya. Sesuai tugas, dia perpanjangan kodrat Allah terhadap kekuatan keselamatan yang harus dia selamatkan. Ini kalau ada kita melihat majzum itu seperti apa, kadang-kadang diturunkan ada yang berkodrat kepada seperti orang yang tidak waras, ya, seperti orang tidak waras, seperti orang gila. Sebetulnya dia bukan tidak waras, dia bukan tidak gila, dia tidak perhatikan lagi dirinya karena rohaninya sudah terpaut kepada hayatnya Allah, sehingga dengan dia tidak mengenal dirinya, maka dia harus mencapai keselamatan umat dengan mahabbahnya yang tidak pernah putus kepada Allah. Nah, ini tingkatnya majzum. Jadi kalau kita bertemu hal seperti ini, majzum ini harus betul-betul majzum dihargai. Ya, tolong hati-hati terhadap majzum ini. Itu adalah kodrat wali yang berkodrat tidak mengurus dirinya,
tetapi dia adalah mengurus mahabbahnya, hatinya kepada Allah dalam rangka menerima perpanjangan tangan putusan arasnya Allah dalam mengemban penyelamatan umat. Nah, itu ada kalanya kita dari sebanyak itu pandangan-pandangan terhadap kemanusiawian umat, harus juga berhati-hati terhadap hal yang seperti itu. Dia ada di tengah-tengah orang yang tidak waras. Jadi dalam hal kemahabbahan tadi, dia memperlihatkan seperti itu dengan tujuan tidak terputus hubungan kekuatan mahabbahnya untuk membantu penyelamatan kepada umat. Itu ya. Tapi itu juga tentu dengan adanya tanda-tanda yang khusus di diri dia. Nah, jadi kita tidak semudah itu. Kalau ada wali seperti orang yang tidak pernah pantas dia lakukan, tetapi yang dia alami itu tidak seperti orang tidak normal biasanya, tetapi dia memberikan sikap tidak seperti mengganggu dan segala macam, cuma hanya dalam bentuk penampilan saja. Nah, itu dinamakan dengan sifat wali majzum. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini penting kita ketahui, ada kodrat makom wali yang disebut dengan malamati'ah. Nah, gitu ya. Nah, ini kita benar-benar harus paham. Malamati'ah ini apa? Ini adalah kodrat kewalian ya, dalam bentuk sifatnya memperlihatkan suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai oleh orang banyak. Sebetulnya malamati'ah ini adalah wali ma'rifatullah. Apa dikatakan? Hatinya sudah berma'rifatullah. Hatinya sudah ditempati oleh Allah, ya, sehingga dia harus membedakan dan menyembunyikan keberadaan Allah dalam hatinya, dalam kedudukan hatinya, dengan dia menampilkan satu sikap yang mana biarlah dia tidak disukai orang, asal dia disukai Allah. Dan ini banyak yang kita lihat dalam kesehari-harian. Ya, ini kita contohkan seperti Nabi Khidir, dia pernah berurusan dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak tahu ya siapa Nabi Khidir ini sebetulnya, seorang wali. Tetapi disitulah kegagalan Nabi Musa untuk melihat, dia gagal melihat Nabi Khidir itu sebagai seorang wali. Jadi akibatnya terjadilah benturan permasalahan. Jadi dianggaplah manusia biasa. Nah, ini apa? Karena yang wali ma'rifatullah adalah wali yang sudah berdiri sirnya Allah dalam qalbinya, sehingga dia banyak melakukan perumpamaan. Ada yang berlaku sebagai tukang sate, ada yang bersifat penampilan bercelana pendek, ya, kata-katanya tidak pernah masuk akal. Nah, tapi apabila datang seseorang yang satu sinyal dengan dia, maka kewalian dia muncul. Nah, gitu. Apabila datang orang yang bisa mengimbangi kalam dia, ini kewalian dia muncul. Nah, gitu. Tapi kalau untuk keberadaan, dia adalah sebuah wujud yang menyembunyikan tingkat maha benar dengan perilaku tidak benar. Nah, ini harus kita juga hati-hati.
Ya, itu digolongkan dengan sifat golongan wali malamati'ah. Nah, ini golongannya dia termasuk sifatnya mastur. Susah ditebak dalam bentuk apapun yang dia lakukan untuk digolongkan dia kepada seorang wali, sangat susah melihat perbedaan persembunyian dia. Nah, ini tingkatan-tingkatan seperti itu dari 3 kodrat tadi. Sesungguhnya ini adalah suatu pelajaran buat kita dalam rangka memberikan dan melihat pandangan-pandangan di dalam keberadaan tingkatan ibadah, yaitu dalam kehidupan kita. Sengaja Allah turunkan dia dalam kondisi manusiawi. Manusiawi adalah manusia yang kalau duniawinya berlebih-lebihan. Ya, kalau berkata tidak manusiawi, perbuatannya kurang manusiawi. Nah, ini pakai wi semua. Nah, itu adalah dikatakan wali malamati'ah, ya. Nah, wali malamati'ah itu sangat susah ditebak. Ya. Nah, gitu. Jadi karena dia memberikan kesalahan, karena melindungi maha benar agar tidak orang mencapai kecuali orang yang telah bernaluri. Tujuan Allah apa? Untuk memperkenalkan, melihat siapa yang akan menjadi umat pilihannya. Ya, tujuannya untuk melihat siapa yang umat menjadi pilihannya. Nah, makanya berma'rifatullah kadim qalbi seseorang, berdirinya ma'rifatullah itu dalam qalbinya, maka dia tidak memperkenalkan dirinya kepada Allah, kepada umat, melainkan Allah yang memperkenalkan. Namanya perkenalan Allah, mengenal Allah, tapi dalam wujud tingkat malamati'ah. Ya, di tingkat malamati'ah. Jadi kita harus betul-betul jeli melihat keberadaan utusan-utusan Allah dalam rangka utusan ma'rifat. Makanya ada kodrat persiapan ibadah tasawuf, dan apalagi tasawuf adalah sebuah jalan dalam tauhid, ilahiyah, siriyah dan ghaibiyah, dengan tujuan seseorang telah menyerahkan dirinya menjadi wajhatu wajhiyah. Lihatlah aku adalah dirinya Allah, wujudnya Allah. Inilah kewalian tadi dengan sempurnanya ibadahnya dari 45 tadi menjadi pandangan. Inilah utusan pandangan. Itu yang dikatakan tingkat kewalian. Dan masih banyak tingkat kewalian lain. Jadi untuk perkenalan, untuk memahami agar sedikit kita bisa mengenal, berbagi wawasan dan ilmu ini. Mudah-mudahan kita tahu mengambil manfaat dan tahu cara mengelakkan mudarat. Pintar kita mengambil manfaat dengan wawasan ini, dan bisa kita pintar mengelak dari mudarat. Nah, gitu ya. Dengan adanya berbagi wawasan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang menjalankan ibadah menuju makom-makom kewalian sangat banyak, seperti wali ba'dal. Kalau wali ba'dal itu wali yang mewarisi ibadah Nabi dan dikawal oleh sir-sir hayat